demikian, Mas. Oke, baik. Itu kalau secara aset yang tanpa dokumen ya. Kalau misalkan aset yang memiliki dokumen itu seperti apa? Iya ya, jadi kan dokumen. Contoh tanah bangunan, kalau tanah bangunan saya rasa Bapak Ibu sudah paham semua bahwa transaksi penyerahan tanah bangunan itu terutang PPh final, ya kan, dengan tarif 2,5%, ya. Nah kemudian kalau paling ini ya PPh final pengalian tanah bangunan itu dikecualikan terhadap hibah dan warisan, ya. Hanya kalau hibah, warisan dan hibah, hanya kalau hibah penerimanya masih membayar BPHTB, ya, BPHTB-nya tetap. Tetapi kalau warisan dan hibah wasiat itu BPHTB-nya 50%, dan begitu. Paling itu ya yang dikecualikan. Ada juga bagi wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya di bawah 60, di bawah PTKP, dan penyerahan tanah bangunannya di bawah 60 juta itu juga tidak kenakan PPh, begitu. Kapal pesiar itu juga termasuk ke dalam barang strategis yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPS sepanjang transaksinya itu untuk negara dan untuk kepentingan umum, ya. Kemudian kalau PPh-nya, kalau di atas kapal pesiar di atas 10 miliar itu PPh-nya PPh 22 tarif 5%. Nah kalau surat utang obligasi tarif baru yaitu bunga obligasi itu 10% bagi wajib pajak dalam negeri, 20% untuk wajib pajak luar negeri atau BUT. Reksadana ini bukan objek pajak, ya. Penghasilan dari reksadana ini bukan objek pajak. Asuransi, ya, klaim asuransi karena meninggalnya si tertanggung, karena kecelakaan, karena sakit, ya, dan itu dikecualikan dari objek pajak, begitu. Nah kalau paling yang ada tanya bagaimana kalau dengan unit link? Unit link berbeda dari hasil investasinya itu menjadi objek pajak, karena unit link kan mengandung unsur investasi dari yang kita bayarkan kemudian diputarkan kan untuk saham atau apa, nanti kita dapat hasil. Nah kalau unit link itu objek pajak, ya, hasil dari itunya, ya. Tapi kalau klaim asuransi karena meninggalnya tertanggung, kecelakaan, sakit, beasiswa itu dikecualikan dari objek pajak. Nah kalau saham kalau transaksi jual beli saham itu di Bursa Efek masih sama 0,1%, kalau saham sendiri ada tambahan 0,5%. Paling kaitannya dengan dividen. Sejak Undang-Undang Cipta Kerja, dividen itu kalau kita menerima itu kan dikecualikan dari objek pajak dengan syarat, ada syaratnya, yaitu diinvestasikan kembali dalam jangka waktu holding periodnya 3 tahun. Tetapi investasinya sebenarnya kita bisa memilih loh, dan investasi itu tidak bersifat misal kita sudah pilih satu jenis investasi maka selama 3 tahun harus di situ terus, enggak. Boleh dipindah-pindahkan, ya, sepanjang tidak ditarik untuk konsumsi. Nah investasinya kemana saja? Ada ke tabungan, deposito, ada ke saham, ke reksadana, obligasi bisa juga, ya, ke emas batangan, ya, yang Antam 99,99%, ya, itu bisa semua, ke tanah bangunan, properti beli tanah bangunan, ya, itu bisa. Jadi kita dapat dividen katakanlah 10 miliar, kita belikan tanah bangunan 10 miliar, kita nggak kena PPh final 10% dividen. Tapi kita masukkan tabungan, kita nggak kena juga PPh final 10%. Holding periodnya 3 tahun, jadi tidak boleh digunakan untuk konsumsi selama 3 tahun. Tapi kalau diberikan tanah bangunan atau emas batangan atau deposito kan ya kita juga beruntung juga sebenarnya. Begitu saya rasa. Baik, terima kasih untuk pemaparannya Pak Radian. Mungkin next slide. Ini kalau kita lihat dari karakteristik aset, ya. Nah, karakteristik memiliki nilai, maksudnya apa sih? Pasti ada fluktuasinya, ya Bapak dan Ibu, ya. Ada tinggi, ada rendah, maupun yang sifatnya tetap. Nah misalkan contohnya kalau yang misalkan tinggi seperti kayak saham, terus kalau yang rendahnya seperti deposito, kalau yang tetapnya dalam bentuk obligasi, seperti itu. Terus yang membutuhkan maintenance. Nah kalau yang membutuhkan maintenance pastinya aset dalam bentuk fixed aset, ya Bapak dan Ibu, ya. Di sini misalkan contohnya kayak rumah dan bangunan. Misal nih Bapak dan Ibu ada
rumah dan bangunan yang tidak ditempati. Pasti ada dong untuk biaya maintenance-nya. Misalkan kalau ada kerusakan, pasti harus diperbaiki ya, atau direnovasi. Terus misalkan PBB pasti harus dibayarkan setiap tahunnya. Nah, besarannya kan tergantung juga aset yang dimiliki. Seperti itu. Terus misalkan beban listrik ataupun beban PDAM dipakai atau nggak dipakai, pasti ada bebannya yang harus dibayar oleh pemilik aset. Terus yang ketiga perlu time frame minimal 1 tahun. Nah, untuk time frame itu sendiri, pemilik tunggu kesiapan aset untuk memberikan hasil yang maksimal. Maksudnya gini, misalkan seseorang mempunyai aset dalam bentuk tanah. Nilai tanah pada saat ini katakanlah 1 M. Masa orang tersebut pengen nilai yang terbentuk di kemudian hari katakanlah 10 tahun yang akan datang. Jadi misalkan 2 M gitu ya. Itu kan perlu waktu ya, beberapa minggu ya, untuk mencapai nilai di 2 M. Tapi kalau misalkan nilai aset yang mengikuti atau penyesuaian kondisi aset itu seperti bentuknya asuransi. Asuransi kan juga termasuk dalam kategori aset. Nah, kalau asuransi kan nggak perlu untuk menyesuaikan waktunya ya. Seperti itu perbedaannya antara fixed asset dengan asuransi. Nah, untuk cara transfer aset tanpa dokumen kepemilikan. Nah, ini Pak Novi ya, untuk ngambil untuk slide materi ini. Tadi sepertinya sudah saya sampaikan di depan tadi ya, Mas Perhiasan tadi ya. Kalau PPh terkait aturan baru 1 Mei 2023 ada pemungutan PPh pasal 22 tarif 0,25% ya, tetapi dikecualikan kalau pembelinya konsumen akhir. Kemudian wajib pajak yang dikenakan PPh final UMKM, kemudian juga yang mendapat surat keterangan bebas PPh. Oh, yang tadi belum saya sampaikan adalah, nah ini terkait dengan PPN-nya emas perhiasan. Sekarang ada aturan baru PPN emas perhiasan itu tarifnya adalah 1,1%. Tarif per 1 Mei 2023 1,1%. Tetapi kalau si toko penjual emas tadi waktu belinya tidak mempunyai faktur pajak lengkap, maka dia PPN-nya kena 1,65%. Itu per 1 Mei 2023. Nah, pewarisan mengacu pada hukum waris yang berlaku. Ya, prinsipnya seperti tadi, warisan itu kan harta dikurangi hutang sebenarnya ya. Jadi harta setelah dikurangi hutang. Ahli waris itu berhak untuk menolak warisan juga. Jadi kalau misal melihat, wah hutangnya orang tua aku lebih besar daripada hartanya, aku nolak deh, daripada nanti dia habis sama saja nggak dapat apa-apa gitu ya. Jadi kemudian saya rasa itu mungkin nanti kalau diskusi bisa berkembang, barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Paling sebelum kembali ke Mas Rafael, saya akan memberi tips lagi ini ya. Jadi Bapak Ibu sebagai wajib pajak pasti tentunya mengenal yang namanya SP2DK ya. SP2DK, surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan dari AR ya. Nah, ini ada bocoran ya, sejak tahun 2022 sebenarnya sudah sistem internal DJP yang bernama APRO itu sudah dibikin sedemikian rupa sehingga AR tidak bisa lagi melakukan analisa mandiri terhadap SPP tahunan wajib pajak sepanjang tidak ada data pemicu. Data pemicu itu apa? Data pemicu itu dari pihak ketiga. Dari mana? Informasi atau data dari bank, dari perusahaan asuransi, kemudian dari BPN ya, kemudian juga yang terkait PPh final, pengalihan tanah bangunan, BPHTB, kemudian BPKB dan sebagainya. Tidak ada informasi-informasi itu yang masuk ke DJP yang memberi info bahwa ini belum dilaporkan begitu.
Nah, kalau ada informasi-informasi seperti itu, ya masuk ini belum dilaporkan di SPT-nya wajib pajak ini, gitu kan? Baru AR diberi kewenangan untuk melakukan analisa secara mandiri, baru sistemnya bisa buka, baru dia bisa bikin analisa mandiri, baru bisa mengirim SP2DK. Tujuannya sistem dibuat begitu untuk apa? Karena dulu AR tanpa harus ada data pemicu tadi dari pihak ketiga, dia bisa diberi kewenangan untuk bikin analisa mandiri semau dia, artinya siapa nih wajib pajak, siapa nih analisa SPT-nya. Nah, itu apa jeleknya, apa jeleknya ini ya mungkin sudah banyak yang tahu, itu dulu digunakan untuk dagang, artinya digunakan untuk cari duit, nanti kirimin SP2DK ke siapa lah, ini kaya ini kirimin kan ya, nanti terus nah itulah kan ada oknum-oknum yang begitu kan, ada kan bisik-bisik nanti terus dulu bisa begitu, walaupun sebenarnya kita nggak salah nih sebenarnya nih dicari-cari. Nah sekarang nggak bisa nih, kalau sekarang dengan sistem sudah dikunci, walaupun misalnya secara laporan keuangan kita ini nggak masuk akal, labanya terlalu kecil atau labanya terlalu besar. Kalau zaman dulu kan itu bisa dia lakukan analisa mandiri, begitu. Kalau sekarang tidak bisa, mau labanya kecil, mau labanya besar, tidak wajar dan sebagainya. Sepanjang semua data informasi terkait kita, ya, baik tentang bank, asuransi, apapun lah dari pihak-pihak luar. Dan kadang kan juga misal kalau pedagang beli sesuatu kulaan, sana ternyata terbitkan faktur kita lupa nih kan gitu. Itu juga namanya data pemicu. Masuk ke DJP, jadi bisa memberi kewenangan CAR untuk menganalisa mandiri. Sepanjang hal seperti itu sudah tidak ada, sudah masuk semua di SPT kita, mau laporan keuangan atau SPT kita hartanya nggak wajar seperti apa, dia nggak bisa lakukan analisa mandiri lagi. Jadi berarti kuncinya apa? Supaya tidak dapat SP2DK, maka data informasi dari pihak ketiga itu harus waktu tadi SPT tahunan harus masuk semua. Jangan sampai ada yang lupa. Ya termasuk kepemilikan harta, misal kita punya harta apa, masukkan. Karena kalau ada yang kelupaan itu nanti bisa membuka kunci sistem. TAR baru bisa punya kewenangan untuk melakukan analisis mandiri sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Wah, salahnya itu bocoran. Makanya Terima kasih para pihak. Jadi itu hanya oknum ya Pak ya. oknum ada yang begitu ya, tapi yang baik Banyak Pak ya. Baik, next slide. Nah, cara transfer aset nih kan ada dua ya Pak ya. Hibah dengan warisan. Nah, kalau untuk hibah itu sendiri untuk persyaratannya seperti apa Pak? Hibah itu, jadi ini yang juga harus diketahui oleh Bapak Ibu semuanya ya. Menurut KUH Perdata itu tidak bisa disebut hibah kalau tidak ada akte hibahnya. Ya. Jadi uang, misalnya kayak tadi kita mau tax planning, aku hibahkan anakku katakanlah 10 miliar rupiah gitu ya. Buatkan akte hibah, jangan hanya sekedar diberikan. Karena itu sering kalau kita ketemu fiskus yang pinter, itu bukan cari-cari kalau itu, tapi dia pinter karena di KUH Perdata jelas tidak bisa disebut hibah kalau tidak ada akte hibahnya. Paling yang boleh hibah tanpa akte hibah itu kalau barang-barang bergerak, kalau misal sepeda motor misalnya. Tapi kalau misal mobil ya, apalagi mobil mewah, sebaiknya kalau menurut saya dibuatkan akte hibah supaya tidak bisa dipermasalahkan di kemudian hari, Bapak Ibu. Terkait juga termasuk yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kita meninggal dunia, anak kan ini menjadi penanggung hutang kita nih kelak gitu loh. Nah kalau misal kita punya mobil mewah Rolls Royce atau apa misal Bapak Ibu ya, bahkan akte hibah untuk anak kan gitu. Jadi kelak nggak bisa digugat, gitu. Nggak bisa ditanggung gugat. Itu hibah ya. Kalau warisan, ya warisan kan setelah kita meninggal ya. Kemudian paling yang biasanya masih ada pertanyaan itu warisan yang belum terbagi. Kalau kita sudah terlanjur meninggal, itu kalau secara pajak SPT kita ini masih belum dicabut, jadi masih aktif ya, masih harus terus lapor. SPT kita dan NPWP kita ini namanya warisan yang belum terbagi.
Nah, kalau sepanjang data-data harta yang di dalam SPT kita itu sudah benar selama ini sudah dilaporkan pajaknya sudah dibayar semua, maka atas hartanya itu nggak kena pajak lagi sebenarnya. Tetapi yang kena pajak adalah penghasilan yang timbul dari harta tersebut. Misal Bapak Ibu ada yang punya katakanlah kebun kelapa, kebun sawit misalnya ya. Kebun sawitnya udah digelar di SPT sejak lama, sejak 10 tahun yang lalu misalnya. Nah itu nggak kena pajak apapun lagi, yang kena ya operasional penghasilannya itu loh, masih dapat penghasilan dan masih lapor SPT seperti biasa. Paling itu kalau dari sisi perpajakan. Next. Nah ini ada yang ketiga nih Pak jenisnya, yaitu untuk jual beli. Kalau untuk jual beli itu sendiri persyaratannya seperti apa? Jual beli kalau secara umum kalau dagang di luar tanah bangunan ya seperti umumnya ya ada invoice. Paling kalau secara akuntansi ini yang Bapak Ibu perlu perhatikan adalah ya di lapangan itu praktiknya kan beda-beda. Antara pemeriksa pajak atau AR yang satu dengan yang lainnya itu kan beda-beda. Ada yang nggak terlalu saklek, tapi ada yang saklek. Maksudnya saklek, misal dokumen harus lengkap, ya. Dokumen harus lengkap. Itu misal kalau transaksi jual beli itu ada dimulai dari purchase order, ya. Kemudian invoice, ada delivery order, ada surat janda. Bahkan kadang ada yang menanyakan berita acara serah terima, kan begitu. Nah kalau transfer pembayaran ini yang perlu diperhatikan ya. Transfer pembayaran itu yang sering jadi masalah kalau ini apalagi kalau untuk pengusaha kena pajak. Kulaan barang transfer pembayarannya tidak ke entitas yang menjual barang kita. Misal kita belinya dari PT ABC barangnya, tapi transfer barangnya ke PT XYZ misalnya. Nah itu kalau dalam pemeriksaan pajak sering dimasalahkan, dianggap belum dibayar. Itu jadi PPN-nya pun dianggap belum dibayar itu dianggap tidak sah. Atau kadang diusut lebih lanjut, nah ini jangan-jangan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, atau jangan dulu disebut istilah faktur fiktif kan begitu. Kalau saya lebih suka dokumen akuntansi itu sebaiknya lengkap, dan kalau transfer pembayaran ya yang sesuai prosedur. Kalau belinya dari PT ABC ya kita transfer ke PT ABC gitu ya. Paling juga terkait dengan apa PPN misalnya yang sering dilakukan analisa oleh pajak fiskus itu kan, kalau kita supplier kita misal supplier A kita beli setahun ya, setahun dari dia saja katakanlah sudah 3 miliar nih, tapi kok nggak pernah ada PPN-nya, padahal yang namanya supplier penjual pasti jualan bukan cuma kita kan gitu Bapak Ibu ya. Nah itu kalau fiskus yang saklek atau jeli, kita bisa dikejar dikenakan PPN tanggung renteng gitu. Jadi PPN tanggung renteng itu adalah pasal yang mengatakan bahwa pembeli itu bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN. Ya, apabila melakukan pembeliannya itu dari pengusaha kena pajak, sepanjang dia tidak dapat membuktikan bahwa PPN telah dia bayar. Gitu. Nah, kecuali kalau ada faktur pajaknya, oke. Tapi kalau nggak ada faktur pajaknya, gitu. Berarti nah ini yang harus diperhatikan, karena logis sih kalau dia beralasan bahwa jual ke bapak saja 3 miliar setahun kok, berarti dia omsetnya pasti sudah di atas 4,8 M gitu. Pasti dia PKP gitu. Alasannya begitu kan, fiskus kan begini Pak, dia punya kewenangan. Kita mau bantah seperti apapun, kita kan nggak tahu dia PKP atau bukan kan begitu. Tapi dia kan punya kewenangan jabatan, dia berhak mengkoreksi, itu kan yang repot. Itu harus diperhatikan. Nah itu baru 3M lah, apalagi kalau ternyata belinya lebih besar dari 4,8 M, ratusan miliar misal, nah itu lebih pasti pemeriksaannya bisa larinya lebih dalam lagi ke pemeriksaan bukti permulaan nanti tindak pidana perpajakan. Jadi seperti itu, ini saya dari sudut pandang pajak ya, itu mohon diperhatikan. Begitu. Terima kasih Pak Dr. Tadi ada untuk cara transfer aset itu ada bentuk hibah, warisan, jual beli. Ini ada cara satu lagi dalam bentuk asuransi. Nah tadi sempat Pak Ratia singgung di awal ya Pak terkait yang terkena untuk pajak ya.
Jadi untuk yang meninggal dunia atau dan beasiswa itu dikecualikan ya Pak. Pembayaran karena kecelakaan, sakit, meninggalnya orang tertanggung dan beasiswa dikecualikan dari wajib pajak. Itu udah diatur ya Pak, sesuai dengan pasal 4 di ayat 3 ya. Oke, untuk nextnya. Nah, ini untuk alamat kantornya Pak Ratia ya. Ada di Rokajadi Square Blok A nomor 11 BSP Sitisma. Ada juga untuk kontak telepon maupun untuk kontak handphone ya Pak Ratia. Terkait untuk emailnya juga Pak Ratia, nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu ada pertanyaan lebih lanjut di luar acara ini bisa langsung kontak ke Pak Ratia. Seperti itu. Nah, ini kartu namanya yang advokat ya, sebenarnya ada kartu nama satu lagi yang Oh. konsultan pajak ya. Iya. Dua kartu. Iya. Tapi Bapak semua konsultasi hukum, konsultasi pajak, advokat saya Pak. Baik, untuk selanjutnya nanti di sesi terakhir ya Bapak dan Ibu, nanti kita ada buka untuk pertanyaan. Untuk selanjutnya kita ada untuk pembicara yang kedua.